Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Kali ini dari Timur Denpasar ya, dari sebuah desa adat di Bali di Timur Denpasar. Saya mau menyampaikan salah satu materi yang menurut saya materi terbaik, sangat lengkap dan belum ada yang bahas selengkap ini ya. Kebetulan ini adalah materi webinar. Jadi ini adalah rekaman webinar saya minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya, webinar kami yang terakhir membahas tentang CPO ya, road to all time high, karena yang kita tahu harga CPO hari ini sudah hampir break all time high. Jadi harga CPO itu teman-teman sudah pada posisi tertingginya sepanjang sejarah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini materi terbaik yang saya punya. Nanti teman-teman silahkan tonton. Nah, dalam video ini saya akan sajikan setelah materi tentang CPO, bagaimana itu CPO, nanti akan ada 2 pilihan saham ya. Ada 2 pilihan saham, ada 2, nanti teman-teman silahkan tinggal pilih ya, mana yang kira-kira teman-teman cocok. Kalau mau beli silahkan, kalau nggak silahkan ya. Itu hanya kira-kira hanya saya berbagi saja informasi. Seperti biasa teman-teman, kali ini saya ingin menyampaikan bahwa ada ini nih, karena menjawab banyak pertanyaan teman-teman ya. Ada salah satu grup Telegram yang memang selama ini menjadi tempat kumpulnya teman-teman, tempat diskusi. Ada juga berupa channel, yaitu satu arah hanya saya yang isi. Ini grup gratisan. Kira-kira ini grup umum, grup publik yang teman-teman bisa belajar dari sini, khususnya buat teman-teman yang belum masuk ke grup ini karena isinya baru 15.000, sedangkan subscribe dari YouTube saya sudah hampir 40.000 ya. Ini teman-teman namanya Demokrasi Saham. Ya, ini Demokrasi Saham. Ini channelnya Demokrasi Saham Channel. Ini sudah ada sejak 2017 awal atau 2017 pertengahan, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman kalau mau gabung simple ya sebenarnya. Teman-teman bisa ketik saja kalau belum pernah ke sini. Tinggal ketik saja Demokrasi Saham Channel. Ini linknya ya. Nanti teman-teman bisa tinggal klik ini saja, nanti sudah tergabung ke Demokrasi Saham Channel. Nah, ada satu lagi itu grup chatnya ya. Ada satu lagi untuk teman-teman yang mau berdiskusi, karena ini adalah satu arah. Teman-teman bisa masuk ke Demokrasi Saham Group gitu, tulis saja. Nanti teman-teman langsung masuk ke grup diskusinya Demokrasi Saham Group. Nah, ini ada Demokrasi Saham ya. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu saja informasi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Silahkan langsung ke materinya, road to all time high. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi ya di channel saya, channel Hermanto Sardan. Kali ini adalah materi yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya banyak sekali teman-teman yang sampaikan ke saya, Mas S, kapan bahas apa CPO? Kapan bahas CPO? Kok nggak pernah bahas CPO sih? Apakah sektor CPO nggak menarik? Harga CPO kan sudah naik tinggi ya. Kenapa sahamnya nggak naik-naik? Nah, itu cobalah Mas S bahas saham CPO mana yang menarik. Seperti apa kira-kira ke depan? Nah, kali ini adalah pertama kali saya bahas CPO dari ini. Sebenarnya saya juga sudah pengen bahas jauh hari ya, tapi ya karena banyak sektor-sektor lain yang menarik juga, ini mau nggak mau ini baru-baru saya bahas ya. Seperti biasa, disclaimer dulu ya, bursa saham itu resikonya tinggi teman-teman ya. Rewardnya juga tinggi, resikonya tinggi. So teman-teman pastikan pelajari dulu, analisa dulu, karena semua resiko itu tanggung jawab teman-teman. Tidak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab atas kesalahan teman-teman nantinya ya. Buy and sell pakai jari sendiri, pakai tangan sendiri, tanggung jawab apapun yang terjadi akibatnya di absorb sendiri ya. Terus kemudian tujuan dari video saya ini adalah edukasi ya, edukasi, saya sharing informasi terkait pasar modal. Seperti biasa ya, mohon like and share sebanyak-banyaknya supaya channel saya, video ini spreading ke teman-teman lain lebih luas. Kemudian yang belum subscribe, pastikan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya sebelum video-video saya selanjutnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya dalam menyusun materi ini ya, ada sumber-sumber informasi dan penelitian. Jadi ada beberapa penelitian juga atau sumber informasi lain yang saya gunakan untuk menyusun materi ini ya. Artinya materi ini bukan saya ngarang ya, semuanya ada sumbernya. Pertama, publikasi dari Kementerian ESDM. Yang kedua dari Badan Pusat Statistik dari BPS, yang ketiga dari CPOPC, Council of Palm Oil Producing Countries ya. Council of Palm Oil Producing Countries. Jadi ini kira-kira organisasi produsen CPO dunia gitu. Selanjutnya adalah dari publikasi Bloomberg Analyst.
Selanjutnya dari International Biodiesel Board. Jadi ada board ya, ada semacam organisasi begitu yang membidangi biodiesel seluruh dunia. Itu ada namanya International Biodiesel Board. Ada beberapa analis publication ya. Jadi publikasi dari analis-analis beberapa sekuritas di Indonesia itu juga saya cuplik. Oke. Nah, ini yang paling penting ya, yang paling penting kita lihat palm oil futures ya. Teman-teman kalau mau lihat palm oil, kalau mau lihat harga CPO, masih banyak sekali yang tanya, Mas Yes, kalau lihat harga CPO di mana? Banyak sumber. Teman-teman kalau di Indonesia tuh ada namanya Stockbit. Ya, ada namanya Stockbit. Teman-teman bisa lihat dari Stockbit. Bisa. Teman-teman bisa lihat Stockbit. Kodenya itu CPO. Dah, gitu aja. Kodenya CPO, teman-teman nanti ketemu di situ ada chartnya CPO. Selain dari Stockbit, dari mana? Seperti saya ini, ada namanya investing.com. Ya, ini saya dari investing.com. Ini gratis juga, nggak bayar. Teman-teman tinggal ketik aja di browser investing.com atau download aplikasinya itu juga bisa. Ya, kalau dari investing.com itu kodenya F ya, future. FCPO gitu kodenya. FCPO, ketik nanti muncul. Ada juga dari Bursa Malaysia. Teman-teman ketik Bursa Malaysia. Itu sama semuanya sumber harga-harga CPO ya. Buat yang baru, itu bisa dicatat ya nanti kalau monitor harga CPO dari situ. Terus, teman-teman lihat harga CPO sekarang berapa? Harga CPO sekarang 3.854 menggunakan mata uang ringgit Malaysia. Ya, ini menggunakan mata uang ringgit Malaysia 3.854 ringgit per ton, ya, per metric ton atau per ton. Sama aja ya. Ada istilahnya per MT atau per ton. Yang menariknya adalah level harga CPO hari ini sudah multi years high. Ya, sudah multi years high. Multi years high itu nih lihat. Teman-teman lihat back ke belakang. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, ini adalah harga tertinggi. Harga tertingginya itu ada pada sebelum 2008, 2007 ya. Itu hampir 4.000. Sekarang harganya sudah 3.854. Sebentar lagi all time high jebol. Jadi harga CPO sudah mulai menuju ke harga tertinggi sepanjang masa. Nah, ini serius ini. Ya. Ini serius bahwa harga CPO-nya sudah setinggi itu. Oke, inilah kenapa saya tertarik bahas CPO. Plus nanti juga ada. Kenapa? Yang menariknya lagi adalah ternyata saham-saham CPO itu masih laggard ya, masih lag. Udah harga CPO-nya naik, tapi harga sahamnya belum naik-naik. Ini sangat-sangat anomali. Sebenarnya bukan anomali, memang ada alasan yang tepat ya kenapa mereka belum bisa naik. Tapi ini berbeda dengan kebanyakan ya. Kalau kebanyakan tuh harga minyak naik tinggi, pasti saham-saham minyak langsung nyusul kencang. Harga batu bara naik tinggi, pasti semua batu bara pesta. Tapi ini belum. Palm oil ini belum. Oke, kita ulas dulu ya. Nah, kita ulas dulu. Saya menggunakan analisa top down ya, dari makro ke mikro. Jadi teman-teman sekarang saya ajak bicara makro dulu, saya ajak bicara global dulu supaya teman-teman paham. Buat teman-teman yang nggak mau ya, buat teman-teman yang nggak mau capek-capek dengerin atau belajar sih nggak masalah sebenarnya. Nanti aja pas terakhir-terakhir atau teman-teman tinggal nonton rekaman sahamnya yang dibeli apa boleh juga. Itu ada yang mau praktis. Saya mau nama sahamnya aja deh Mas AS, tapi menurut saya jangan ya. Menurut saya teman-teman harus tahu makronya, harus tahu sebenarnya CPO tuh secara global gimana sih gitu. Karena dengan teman-teman tahu, dengan teman-teman paham, teman-teman jadi optimis. Oke, gue optimis, gue masuk deh Mas AS dari 100% Porto, 70% gue mau ke CPO deh. Nah, seperti itu. Itu efeknya Anda kuasai materinya, Anda kuasai bidangnya, Anda kuasai apa yang Anda beli. Ini teman-teman nggak akan pernah ketemu lah di mana. Memang ada webinar, seminar yang bahas CPO, tapi biasa aja mereka jelasinya, nggak pakai data detail ya. Ini bukan saya sok-sokan, tapi saya cuma mau sampaikan bahwa saya berusaha kasih materi yang sangat-sangat bagus buat teman-teman ya dalam setiap webinar saya supaya teman-teman tuh paham benar apa yang teman-teman beli. Oke, gitu ya. Ini materi dari publikasinya CPOPC yang tadi itu ya, Council of
palm oil producing countries ya. The recent crude palm oil price rally sejak Juni 2020 driven by supply disruption in key edible oils as well as palm oil producing region. Jadi memang sejak Juni itu harganya sudah naik ya. Harganya sudah naik, sudah mulai rally sejak Juni 2020. Driver utamanya ya, itu gangguan dari supply. Ya, gangguan dari supply pada edible oils as well as palm oil producing region. Ya, edible oils itu apa? Edible oils itu minyak-minyak apa ya? Minyak yang untuk konsumsi lah, kira-kira gitu ya. Jadi bukan cuma bukan cuma CPO. Jadi sejak Juni, sejak COVID itu teman-teman, yang terganggu tuh, supaya teman paham, tahu, yang terganggu tuh bukan hanya CPO, tapi edible oils. Edible oils tuh macam-macam. Ada di situ soybeans, ada di situ bunga matahari, pokoknya minyak-minyak goreng semuanya terganggu. Dari seluruh produsen seluruh dunia, dimanapun tempatnya itu sedang terganggu. Termasuk CPO. CPO juga masuk di dalamnya, CPO juga masuk keluarga edible oil. Makanya itulah harga CPO-nya rally sejak Juni. So, driver pertamanya sebenarnya supply disruptions, bukan demand pull ya. Bukan demand pull, tapi supply disruptions. Kan mekanisme pasar itu kan, kalau supply bertambah, demand bertambah, mungkin harganya tetap. Tapi kalau supply-nya bertambah, demand-nya sama, maka harganya turun, gitu kan ya. Kalau penyebab harga naik itu, either supply-nya berkurang, akhirnya barangnya langka, even itu demand-nya tetap, tapi kalau supply-nya berkurang, harga mungkin akan naik. Even bahkan kalau demand-nya itu turunnya dikit misal ya, tapi penurunan supply-nya lebih besar, tetap harganya ikut naik. Nah, kondisi CPO saat ini, harga CPO itu naik karena didrive oleh supply disruptions. Oke, itu kuncinya pertama ya. Ini ada penjelasannya teman-teman sebenarnya ya. Palm oil output dari Indonesia dan Malaysia ya turun ya. Macam-macam penyebabnya. Ada yang pengurangan pemupukan pada 2019 ya. Ada yang karena gangguan tenaga kerja ya. Worker shortage ya, kekurangan tenaga kerja sama pembatasan pembatasan kegiatan sosial selama pandemi Covid ya. Itu juga berpengaruh ya. Indonesia dan Malaysia memproduksi 85% total global palm oil supply. Jadi 85% supply kelapa sawit itu diproduksi oleh Indonesia dan Malaysia. Jadi kalau Indonesia dan Malaysia mengalami kendala di sisi produksi, ya sudah, maka harga CPO pasti turun. Oke. Ya, nah terus ini ya. Ya, yang ketiga, paragraf ketiga ya. Nah, selain itu memang sejak kuartal kedua beberapa negara importir kunci ya, negara-negara importir kunci itu Eropa, India dengan China itu mulai restock. Ya, mulai beli lagi mereka, mulai impor lagi. Nah, supply-nya belum naik, impornya sudah mulai naik, akhirnya harganya naik terus. Ya, harganya itu kenceng loh CPO tuh hari ini. Harganya kenceng. Jadi, harga yang saat ini teman-teman, ini sebenarnya demand-nya tuh sudah mulai recover. Demand-nya sudah mulai recover, supply-nya belum. Jadi, harganya naik terus. Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman ya. Di sini juga dijelaskan bahwa nih, teman-teman, di Eropa itu mereka itu ada mandatory biodiesel juga pada kebijakan pemerintahnya yang sustainability policy gitu ya namanya ya. Mereka ada kebijakan untuk produksi biodiesel, konsumsi biodiesel mereka ada. Nah, biasanya di Eropa itu, negara-negara di Eropa, mereka memproduksi biodiesel menggunakan used cooking oil ya, used cooking oil atau minyak jelantah. Nah, selama pandemi Covid kemarin, kegiatan-kegiatan di restoran di seluruh Eropa itu kan turun ya. Hampir semuanya atau bisa dibilang tutup lah. Jadi supply minyak goreng bekas itu sangat-sangat
langka, hampir nggak ada kalau menurut datanya CPOC. Nah, karena itulah produsen biodiesel di Eropa juga mulai menggunakan CPO karena cooking oilnya mulai nggak ada. Itulah yang membuat salah satunya harga CPO-nya juga naik. Oke, itu secara global ya. Nah, CPOC sendiri mereka punya view bahwa harga palm oil atau harga CPO akan terus stay high in the first half of 2021. Jadi sampai dengan semester 1, artinya hari ini sampai 6 bulan ke depan, CPOC sendiri sudah berhitung bahwa harga CPO akan tetap stay pada harga tertingginya hari ini. Hari ini masih 3.800. Nanti mungkin sesekali dia akan turun, seperti biasa ya turun. Namanya komoditi begini ya naik turun. Dia nanti turun untuk naik kembali. Tapi CPOC sekali lagi, kuncinya CPOC adalah view mereka ya sampai dengan first half of 2021 itu harga CPO masih akan pada posisi tertingginya. Nah, ini sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena nanti emiten-emiten CPO di Indonesia tahun depan kondisinya sudah mulai recover. Nah, nanti kita lihat hitung-hitungannya di belakang. Tapi poinnya adalah sampai dengan 2021 dengan segala analisa dari data-data ini disampaikan bahwa harga CPO masih akan tetap pada level tertingginya sampai dengan semester pertama 2021. Semester kedua bagaimana nantilah. Nanti kita lihat lagi, nanti kita update lagi ya. Banyak banget nih faktor-faktornya ya. Another key factor to watch is La Nina ya, La Nina. Ya, teman-teman kalau terkait La Nina pasti sudah tahu ya, karena ini semua pasti bilang kalau ada La Nina tuh udah kayak mainstream banget lah ya. Selain itu juga kalau terjadi La Nina di Asia, khususnya Asia Tenggara, maka daerah-daerah Argentina sana justru kekurangan air. Nah, itu memukul produksi soybean mereka. Ya. Jadi minyak kedelai itu mulai langka, terus minyak bunga matahari juga harganya naik tinggi, otomatis harga CPO ikut-ikutan naik tinggi. Nah, ini ya. Oke, jadi pokoknya demand-nya mulai naik, improve demand, kemudian supply-nya belum recover, lalu minyak-minyak pengganti ya, substitusinya seperti minyak soybean, minyak kedelai, minyak bunga matahari itu mulai langka, harganya naik, ya sudah CPO sudah aman lah. Nah, sekarang kita lihat outlook-nya. Ini nih kita masih bicara global ya, COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic is unlikely to have any severe impact on vegetable oil demand, including palm oil. Tuh ya. Ini yang ngomong konsilnya CPO sendiri ya. Konsilnya CPO sendiri secara global mereka ngomong bahwa sebenarnya teman-teman COVID-19 ya, pandemi COVID-19 itu ya pasti punya efek ya, punya impact ke vegetable oil ya, minyak nabati termasuk di dalamnya CPO. Karena nih yang ngomong Oil Council luar negeri, jadi mereka ngomongnya lebih global lagi, lebih makro lagi, mereka ngomongnya vegetable oil ya, minyak nabati. Itu nggak terlalu punya impact besar lah. Kenapa? Karena this because edible oils are daily ya. Jadi minyak-minyak nabati itu memang diperlukan untuk kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari seperti kebutuhan dapur, untuk masak, ya, untuk bahan-bahan makanan lain. Kemudian di sini juga ada ya cleaning agent and renewable fuel, pakai biodiesel juga dipakai. Cleaning agent ya. Cleaning agent itu ya cairan-cairan pembersih ya rumah tangga tuh semuanya juga rata-rata menggunakan produk turunan dari CPO. Jadi sebenarnya CPO itu nggak terlalu berpengaruh. Iya terpengaruh, tapi pengaruhnya nggak besar gitu loh. Ya, pengaruhnya tidak terlalu besar sebenarnya. Ya.
Ini ya paragraf kedua ya sekarang ya. In fact, rising demand for oleochemical product has sustained demand for edible oil, including palm oil. Ya, oleochemical derived such as ya bla bla bla. Nah, ini teman-teman nih kuncinya nih ya. Raw material for sanitasi, detergent, and soap which experience rising demand due to better hygiene awareness and government mandate health protocol. Ya, jadi CPO itu ya, itu gini, kita mulainya dari oleochemical. Oleochemical itu bisa diproduksi dari CPO. Selain dari CPO, dia bisa diproduksi dari minyak nabati lain. Tapi saya ada datanya nanti di bawah ya. Global produsen untuk oleochemical dunia itu termasuk di kita, termasuk di Indonesia, mereka itu menggunakan apa? Mereka itu menggunakan CPO. Ya teman-teman, mereka itu menggunakan CPO. Menggunakan CPO sehingga, nah ini teman-teman kan tahu sendiri ya, sekarang hand sanitizer, deterjen, sabun cuci tangan, semuanya lah terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan ya yang sekarang sering digunakan lah ya. Banyak orang yang sekarang di setiap tempat mulai ada sabun cuci tangan, semua menggunakan hand sanitizer, semua menggunakan deterjen, konsumsi deterjennya lebih besar. Nah, itu semua dari oleochemical. Nah, oleochemical itu ya dari CPO. Oke, jadi sebenarnya COVID-19 pandemik itu in fact ya, faktanya sebenarnya juga meningkatkan demand ya, the rising demand for oleochemical product. Ya. Nih, ya. Oleochemical product ini bisa mempertahankan demand untuk ini ya, edible oil including palm oil. Oke. So, sebenarnya COVID-19 tidak terlalu berpengaruh negatif, justru ada pengaruhnya positif. Ini yang orang mungkin belum banyak tahu. Oke. Nah, yang terakhir biodiesel mandat ya, biodiesel mandat. Indonesia saat ini sudah masuk ke B30 mandat ya. Jadi saat ini sudah B30. B30 itu dari setiap konsumsi minyak diesel atau minyak solar yang ada di pasaran itu sekarang isinya 70% tuh minyak fosil. Minyak fosil itu ya minyak dari minyak bumi ya. 30%-nya sudah dari CPO. Ke depan akan naik lagi, ujungnya memang B100 tapi itu tentu butuh waktu. Oke, gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti ini materi ini saya berikan juga ya. Ya. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa biodiesel itu selain di Indonesia juga ada di negara lain. Di Amerika Serikat, di Uni Eropa itu sudah ada mereka ya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa ini ya. Paling bawah ini ya. The use of palm oil-based biodiesel in the European Union could slow down if the supply of used cooking oil return to the market with more economic activities opening up in 2021. Jadi saat ini salah satu yang membantu harga CPO naik memang Uni Eropa itu juga beli ya, mereka juga buat biodiesel, beli CPO sekarang. Uni Eropa udah ikut beli. Kenapa? Karena kemarin dia pakai minyak jelantah, sekarang minyak jelantahnya nggak ada. Itu dia. Oke, ini penjelasan lebih detail untuk La Nina ya. Nah, ini ya, La Nina ya. Nah, kalau di ini ya, di Asia Tenggara tadi kan
apa namanya laninanya ya, laninya karena kemungkinan ada banjir, ada apa namanya akibat lanina tuh di Asia Tenggara biasanya ini sudah jadi bahan analisa umum ya, bakal menurunkan produksi dari CPO. Nah, berbarengan dengan itu pula di Amerika biasanya kenanya ini nih tuh current dry weather condition. Dengan ini maka ya soybean yield in the coming season would be impacted. If the La Nina condition advance into April 2021, this may also hurt soybean planting in the US as well. Ya, jadi sudah di Asia Tenggaranya apa namanya memang terganggu ya saat ini produksinya. Di Amerika pun yang produksi vegetable oil, sunflower, kemudian soybean juga turun. So jadi komplit memang semuanya favorable ya buat CPO. Oke, apalagi? Nah, ini ada oil palm replanting ya. Ada penanaman kembali. Kan kelapa sawit itu, teman-teman, kelapa sawit itu, perusahaan kelapa sawit itu tiap tahun dia pasti anggarkan capex. Anggarkan capex untuk akuisisi lahan, pembukaan lahan baru. Setelah akuisisi lahan, pembukaan lahan baru atau pengolahan lahan baru, maka dia penanaman ulang nanam. Karena kelapa sawit itu kan ada umurnya. Dari seluruh lahan dia, sekian ratus ribu hektar misal, itu akan ada nanti yang umur-umurnya sudah di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, yang sudah produksinya itu yang sudah apa namanya decline banget, ya. Kapasitas produksinya sudah turun, tanaman-tanaman yang sudah tua-tua itu, nah mereka akan replant lagi, ya mereka akan nanam ulang lagi. Nah, penjelasan dari data-data yang saya peroleh adalah pada tahun 2020 ini kegiatan replant-nya sangat kecil. Karena ya tadi itu ada COVID, ada segala macam, ya. Itu juga salah satu faktor untuk apa namanya supply, nanti akan ada gangguan supply, lalu harga CPO-nya lagi-lagi diuntungkan. Ya. Nih, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat outlook-nya ya, outlook produksi CPO itu ya. Ada 3 key driver utama ya untuk supply atau growth-nya produksinya CPO ya. Pertama itu ekspansi. Ekspansi itu berarti replanting ya, atau dia akuisisi lahan baru juga bisa. Yang kedua itu umur ya. Umur tanaman, umurnya kebun nih, umurnya tanaman. Yang ketiga cuaca. Ya, tuh paragraf kedua ya teman-teman baca ya. Rabobank Group recent report highlight that slowdown in new planting is due to moratorium Indonesia dan Malaysia government on further agriculture expansion and low commodity prices. Jadi memang Indonesia dan Malaysia beberapa, saya mesti update lagi nanti di Indonesia ya, tapi di Malaysia masih on, ada moratorium. Moratorium itu pemberhentian sementara kira-kira gitu ya, untuk ekspansi sawit. Nah ini juga positif buat harga sawit, kira-kira gitu ya. Nah ini datanya saja nih teman-teman, ini datanya. Ini teman-teman datanya, teman-teman biar tahu ya. Ya, planted area. Ya. Yang sebelah kiri ini dalam juta hektar ya. Dalam juta hektar itu adalah lahan yang apa namanya sedang proses penanaman ya. Lahan dalam proses penanaman. Terus kemudian grafiknya ya, grafiknya growth persen secara year on year turun. Jadi makin ke sini memang penanaman kelapa sawit itu turun. Trennya turun dari level tahunan itu 4 juta hektar. 4 juta hektar
eh, lahan yang ditanami untuk ekspansi, ini kita ngomong ekspansi sawit nih ya, makin turun. Makin turun, lihat di 2016 saja cuman berapa ya, sudah nggak sampai 1 juta hektar ya. Turun, 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 turun. Nah, ini kemana translate-nya? Translate-nya ya sudah, translate-nya ini ke supply yang pasti makin turun, atau supply-nya stagnan ya, supply-nya nggak tumbuh, sedangkan growth-nya masih tumbuh. So, ini sekali lagi nih favorable buat CPO, buat harga CPO ke depan, ini salah satu katalis penguatnya. Sorry, ini di Malaysia teman-teman ya, yang grafik pertama Malaysia, ini graf kedua, ini grafik kedua, ini di Indonesia. Sama ceritanya, kira-kira mirip. Waktu itu sempat ada spike ya, beberapa tahun spike, seperti setelah tahun 96, setelah tahun 2006, 2007 itu plantingnya spike, tapi masuk ke 2016 ke sini sampai dengan 2020 penanaman kembalinya ya memang kecil sekali. Ya, penanaman kembalinya kecil. Nah, itu lagi-lagi menegaskan ke kita semua bahwa ya tidak akan apa namanya menumbuhkan supply yang berlebihan lah untuk CPO. Sudah kelihatan, CPO itu kan jelas. Kalau lahannya sudah nggak tumbuh, nggak ada penanam kembali, pohon-pohon sudah semakin menua, otomatis produksi akan makin turun. So, lagi-lagi apa? Lagi-lagi translate-nya ke harga CPO-nya pasti naik. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat sebentar. Sebentar ya, saya lihat lagi. Nah, according to Genling Malaysia Report, Genling tuh ada semacam asosiasi produsen CPO di Malaysia. Itu namanya Genling ya. Report that the ongoing declining palm oil yield is due to aging ya, palm across Indonesia and Malaysia. Any catch up in replanting will temporarily limit the supply growth in short term and medium term. In Indonesia, replanting at an average of 1% per tahun will take about 1,5 million ton out of the supply chain. Ya. Jadi, kalau replantingnya average per tahun tuh hanya 1% dari keseluruhan lahan, maka itu bisa menurunkan supply sebanyak 1,5 juta ton. Ya. Kemudian di Malaysia juga 1,8. So, problemnya yang selanjutnya adalah memang ekspansi CPO sudah nggak ada. Ekspansi CPO sudah nggak ada, replantingnya juga sudah terbatas. Jadi, menurut saya ya ini peluang sih ya. Ini peluang. Kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Ini tahu-tahu nanti harga CPO 4.000, 4.500 kenceng gitu loh. Ya. Jadi sekarang harga CPO rata-rata sahamnya masih di bawah semua. Nah, ini kesempatan. Karena kita sekarang dengan adanya data-data ini teman-teman jadi tahu. Teman-teman jadi tahu, jadi paham, jadi bisa berpikir ke depan bagaimana. Karena data yang saya sajikan ini bukan tulisan saya. Ini data-data yang dari semua sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Dan ini berdasarkan penelitian mereka. Ini bukan mereka juga bukan asal tulis. Jadi memang inilah kondisi CPO di global just seperti ini. Di Indonesia, di Malaysia seperti ini. Saya baca-baca laporan-laporan mereka ini juga baru-baru saja. Baru 3-4 minggu terakhir gitu loh. Setelah saya optimis, makanya saya bikinkan webinar ya supaya teman-teman juga sama-sama tahu.
Oke. Nah, ini La Nina lagi. Ini cerita La Nina lebih detail ya. La Nina akibatnya di global apa, di Argentina seperti apa, Eropa, Brazil, terus kemudian apa hubungannya dengan CPO. Di situ ada soybean yang makin drop yieldsnya itu dalam 1 hektar biasanya produksi soybean berapa ton, sekarang hanya bisa produksi berapa ton, itu yieldnya makin turun karena ada La Nina. Jadi pokoknya ternyata ini ya somehow pokoknya semua berkaitan mendukung untuk kenaikan harga CPO. Kira-kira gitu. Nah, sekarang dari sisi demand ya. Tadi dari sisi production. So, sebenarnya sudah tidak undebatable ya. Tidak bisa diperdebatkan lagi bahwa dari sisi supply, CPO memang sudah weak. Sudah lemah ya. Tinggal nanti apa nih peluangnya apa dengan adanya CPO melamah itu kita apa nih yang bisa kita putuskan kalau harus beli saham mana yang kira-kira paling tepat yang harus kita beli ya. Itu nanti ada nanti di belakang ya. Kita lanjutkan dulu. Sekarang dari sisi demand atau dari sisi permintaan ya. Pada 2021, palm oil import from key destination ya, impor dari beberapa negara tujuan expected to improve slightly ya. Improve tapi belum banyak. Mereka bilangnya baru slightly. Buat saya nggak ada masalah. Buat saya adalah ada improve demand. Saya tidak terlalu mempermasalahkan improve-nya slightly atau improve-nya signifikan atau bagaimana, enggak. Kenapa? Karena dari sisi supply-nya tuh sudah turun. Lah kalau dari sisi supply-nya sudah turun mah aman lah. Lah Mas kalau supply turun berarti emiten-emiten produksinya turun dong. Loh iya memang secara global pasti turun kan, kalau semua emiten, semua perusahaan sawit itu digabung maka produksinya turun. Tapi ini gini loh teman-teman, harus bisa manfaatkan kondisi ini. Tapi ada beberapa emiten yang produksinya naik. Itu bisa dibeli. Saat harganya naik, produksi dia naik. Yang lain biarin aja turun, dia naik. Nah, emiten itulah yang harus kita beli. Itu apakah ada Mas AS? Ada. Itu ada, nanti saya kasih tahu. Oke. Nah, ya ini dijelaskan ya, key ya tadi yang sudah saya sampaikan. India, Cina dan Eropa. Ya, India, Cina dan Eropa ini 2020 atau 2019, 2020 estimate. Ini 2020 dan 2021 estimate. Lihat ya, India dan Cina naik dari 8,3 menjadi 8,7, dari 6,7 juta ton menjadi 6,9 juta ton. India, Cina naik, Eropa yang turun. Eropa turun. Oke. Karena Eropanya yang turun, maka sebenarnya sih buat kita problem Eropa itu kan sudah dari dulu. Saya sih sering lah ngomong sama teman-teman bahwa Eropa itu kan mereka punya produk vegetable oil selain palm oil, dan di Eropa mereka tidak punya tidak bisa planting palm oil. Jadi menurut saya ini ya, kalau Eropa sering Indonesia deforestisasi ya, penggundulan hutan gara-gara kelapa sawit lah, mereka nggak suka kelapa sawit. Itu menurut saya permainan lah. Biarin saja Eropanya turun, tapi negara-negara lain juga akan naik. Teman-teman nanti akan saya kasih tahu seberapa besar sebenarnya potensinya biodiesel ya, biodiesel yang saat ini di Indonesia pun belum tersentuh, itu potensinya juga besar. Nanti kita ada benchmark yang bisa kita lihat. Itu nanti ke depan bisa untuk menaikkan demand CPO. Oke. Yang paling pertama key-nya ya, key buat teman-teman adalah pada 2021 impor dari tujuan kunci khususnya India dan Cina naik. Dah itu aja. Yang penting itu aja.
Oke ya. Nah, ini nih penjelasannya ya, penjelasannya kenapa di India bisa naik. Biasa restocking ya, restocking, restoran-restoran di sana sudah mulai buka, aktivitas ekonomi sudah mulai buka. Nah, teman-teman sebenarnya teman-teman yang kayak gini nih. Teman-teman lihat deh YouTube saya sebelum-sebelumnya. YouTube saya sebelum-sebelumnya bagaimana kondisi global ini nanti saat recover itu apa ya? Angka aktivitas recover-nya tuh bener-bener yang luar biasa gitu teman-teman ya. Ada kenaikan aktivitas, ada kenaikan ekonomi. Itu memang sudah seperti itu dari dulu. Kondisi di mana sebelumnya sempat ada crash atau ada resesi ya, atau ada krisis. Once itu recover itu kenceng sekali. Jadi seakan-akan orang tuh habis tidur, lalu bangun, lalu beraktivitas. Atau ibaratnya tuh orang habis sakit, lalu badannya sehat tuh dia kayak pengen aktivitasnya tuh kencang sekali. Begitu juga kondisi ekonomi di dunia, khususnya nanti India dan China ya. Yang disitulah penduduk terbesar di dunia ada di situ ya. Mereka nanti restoran buka gila-gilaan, orang pada semua makan di restoran. Nah itu kebutuhan akan CPO, akan vegetable oil tuh tinggi sekali. Jadi kita tunggulah saat itu kapan? Itu di 2021. Makanya saya sangat optimis 2021 bakal kenceng ini. CPO. Karena demand-nya naik. Nah, teman-teman, ini kan yang tulis nih lembaga konsil resmi lah ya. Tentu mereka menggunakan data. Plus juga mereka nggak mungkin ngomong, oh nanti kenaikannya sangat tinggi. Buat saya adalah mereka ini menggunakan inilah, menggunakan angka-angka. Kalau kita nih investor kan agresif ya, maunya yang agresif, yang agresif lah. Kalau kita memforecast sesuatu kan kita sukanya yang pada level optimis dan agresif. Ya mereka pada level-level nggak seperti kita lah ya, kira-kira begitu. Jadi ya mereka cuma bilang kenaikannya hanya sekitar 4%. Mungkin nanti ya Cina cuma 3%, India cuma 4%. Kalau saya sih mestinya bisa 2 digit ya, di atas 10% harusnya bisa di 2021. Nah, nanti kita lihat, nanti kita update lagi, kita lihat data-datanya lagi. Oke. Nah, ini kenapa Uni Eropa turun ya, decline 8,6%. Ini hitung-hitungannya CPOC, kira-kira kalau di Uni Eropa itu turun. Nah, ini alasannya kenapa Uni Eropa turun. Oke, sekarang ini biodiesel. Ini biodiesel. Kenapa biodiesel? Karena di seluruh dunia ini yang mandatnya paling besar untuk biodiesel selain Amerika Serikat dan Uni Eropa itu adalah Indonesia. Kebetulan kita adalah produsen terbesar juga untuk CPO. Jadi teman-teman saya kasih tahu, mandatory biodieselnya Indonesia itu bukan cuman kita, trader atau investor Indonesia yang ngomongin, tapi kita itu diomongin orang seluruh dunia. Ya. Kita itu menjadi benchmark atau menjadi acuan orang seluruh dunia bahwa di Indonesia itu loh mandatory biodieselnya tuh kenceng dan jalannya bagus, dan tahun-tahun mendatang mereka akan ke B100. Itu analis-analis asing ngomongnya begitu semua ya. Even mereka nggak main di ISG, even mereka mainnya di Malaysia misal, itu ngomongin gitu semua. Nah kita yang di sini justru kita juga harus aware, harus tahu bahwa itu potensi ya. Teman-teman lihat di sini ya, ini produksinya, ini konsumsinya, ini diekspor ya, ini growth-nya, ini blending rate-nya. Kita lihat saja paling terakhir, ini 2020 estimate. Kenapa? Karena catatan ini dirilis kalau nggak salah bulan Oktober kemarin, jadi memang belum selesai 2020. Produksi estimasi ya, produksi estimasi 8,47 juta 2020 estimate nih ya, full years ya. Kemudian konsumsinya 8,05.
Ya, konsumsinya 8,05, sisanya sedikit ya. Ini diekspor. Ya, growth-nya 2%. Sorry, growth-nya 2 ini ya. Ya, bener ya. Oke. Blending rate-nya B30. Teman-teman gimana lihat tabel ini? Nih, lihatnya teman-teman lihat produksinya saja dari 2014 sampai 2020. Trennya bagaimana? Dengan konsumsinya ya, dari satu sempat turun nih, yang awal-awal ini belum smooth ya. Nah, sejak 2018 terlihat sekali sudah smooth banget ya. Sejak 2017 lah ini naik dan naiknya kencang-kencang terus. Nah, itulah program biodiesel di Indonesia sebenarnya menurut saya juga bisa dikatakan berhasil. Oke. Nah, saya kebetulan teman-teman, ini nih informasi dari saya pribadi ya, ini dari saya pribadi. Saya itu banyak punya temen pemain BBM. Pemain BBM, dia distribusi BBM lah, distributor BBM, rata-rata suplai ke pabrik, suplai ke kapal. Mereka juga resmi, pedagang resmi punya, mereka biasanya punya INU, izin apa? INU tuh aduh saya lupa. Pokoknya itu izin resmi dari Kementerian ESDM supaya salah satu badan usaha itu bisa trading BBM gitulah, kayak Petrovinnya Elsa, kayak AKR itu. Nah, mereka itu cerita ke saya, Mas AS, biodiesel itu sebenarnya nggak ada masalah. Justru problemnya biodiesel itu nih ya, teman-teman, ya, kalau teman-teman punya teman seperti itu atau punya akses informasi, tanya deh ke mereka, pasti sama informasinya. Justru problemnya itu bukan pada permintaan biodiesel, bukan. Problemnya itu ada di suplai biodiesel. Suplai biodieselnya itu seringkali nggak merata. Ada orang yang sudah beli solar, sudah beli ini, mereka sudah dapat nih seperti kuota ya, kuota distribusi untuk 3 bulan ke depan misal. Dia sudah dapat nih kuota solarnya di Pertamina, tapi dia belum dapat biodieselnya tuh. Begitu. Nanti di blended dulu di area sini, itu pun kadang-kadang biodieselnya lama. Jadi distributor itu, pedagang BBM itu, mereka juga bingung sebenarnya ini problemnya tuh di supply biodiesel sebenarnya teman-teman. Jadi apa? Artinya demand-nya tuh nggak ada masalah. Ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke key takeaways pertama ya. Key takeaways pertama, CPO price approaching all-time high level, stock market are much laggard ya. Jadi harga CPO sudah mencapai ATH. Sedikit lagi ATH, tapi harga-harga sahamnya masih nge-lag, masih tertinggal. Itu kesimpulan pertama ya. Kesimpulan kedua, global demand will recover for restocking after slow demand ya. Demand global akan segera recover karena kebutuhan untuk restocking menyusul kemarin slow demand waktu kena COVID, sekarang sudah mulai recover, demand-nya sudah mulai naik ya. Ya. Berdasarkan pada supply demand dynamic ya, supply demand dynamic itu maksudnya kalau supply-nya turun maka harganya akan naik. Ini ilmu supply demand dynamic ya. And low palm oil stocks ya. Kita melihat bahwa momentum kenaikan ini ya, momentum seperti ini pada CPO, pada higher-nya ya, itu akan masih jalan. Kemudian kalaupun nanti produksinya resume lagi, itu kira-kira ya masih pada kuartal kedua, semester kedua 2021 ya. Jadi sampai dengan 6 bulan ke depan, buat saya nih sebenarnya ini saat-saatnya pesta CPO lah ya. Semuanya sudah naik, CPO masih laggard, nih waktunya pesta CPO. Menurut saya begitu. Oke ya.
Ada 3 key driver untuk CPO, teman-teman nanti perhatikan. Pertama, area expansion. Area expansion tadi sudah kita bedah pakai data, makin tahun makin turun, ekspansi sudah nggak ada, replantingnya cuma bisa 1%, Indonesia, Malaysia cuma 1,8%, jadi lama-lama supply CPO pasti akan turun, karena pohon-pohon yang tua produksinya juga mengecil, replantingnya sedikit, jadi global supply untuk CPO juga akan turun, ya. Terus ini ada umur ya, umur tanaman, dan yang terakhir cuaca. Cuaca ini ada siklusnya, La Nina, nanti La Ninanya berakhir, nanti produksinya bisa naik lagi, produksi minyak kedelai naik lagi, harga CPO akan turun sedikit lagi, tapi nanti masuk La Nina, harga CPO bisa naik lagi, begitulah seterusnya. Tapi makin lama tetap produksi makin turun karena ekspansi lahan yang kecil plus umur-umur dari tanaman yang semakin menua. Oke, ini on the whole ya. Jadi ini executive summary-nya. Palm oil ya. Palm oil outlook di 2021 looks favorable compare with the average prices 2019-2020. So 2021 semua ngomong ya bahwa harganya kondisi bisnisnya semuanya lah favorable ya untuk CPO dibandingkan 2019 dan 2020 ya. 2020 masih seperti ini, 2021 makin bagus nanti ya. It will depend on the development of La Nina on the soybean complex di Amerika Selatan dan Indonesia B30 biodiesel mandate ya. Tentu B30 menurut saya nggak ada masalah ya. So saya sendiri pada kesimpulan bahwa a deficit situation in the global vegetable oil will lend support to CPO prices going into 2021. Pokoknya harga CPO 2021 aman naik. Oke, kira-kira begitu ya. Next apa sekarang? Nah, next ini B0, B20, B30, B100. Ini apa teman-teman? Ini biodiesel. Ya. Ini biodiesel. Oke, teman-teman, sebentar, mohon maaf, sebentar. Oke ya, nah ini data saya peroleh dari biodiesel Global Biodiesel Board ya. Jadi organisasi dunia nih teman-teman yang ngurusi biodiesel atau yang sedang mengkampanyekan biodiesel, kira-kira gitu ya. Biodiesel Better Cleaner Now. Ya, itu kampanyenya mereka. Kita lihat ya, ada apa nih? Nih teman-teman, saya kasih data nih teman-teman ya. Ini pasti teman-teman nggak ada yang kasih data ini. Ini penting sekali. Ya, penting sekali ya. Supaya teman-teman tahu positioningnya. Karena ada, sekarang kan demamnya kan demam nikel ya. Demam mobil listrik. So, positioningnya biodiesel tuh di mana? Ini saya kasih datanya. Nih ya. Ini data saya peroleh dari biodiesel ya, Global Biodiesel Board ya. Dia ngomongin yang di Amerika. Dia ngomongin yang di Amerika, teman-teman lihat itu namanya US Market Share of Commercial Vehicle Registration. Ini adalah data-data mobil komersial. Mobil komersial tuh mobil yang dipakai untuk kerja lah gitu kira-kira ya, bukan mobil yang dipakai buat gaya-gayaan. Oke. Ini US Market Share of Commercial Vehicle. Lihat teman-teman ya. Gasolin ya, gasolin tuh bensin gitulah kira-kira ya. Mobil bensin itu cuman berapa tuh? 35% ya. 65%-nya mobil diesel. So,
Kendaraan-kendaraan komersial yang dipakai untuk bekerja 65% di Amerika itu isinya diesel. Kenapa saya pakai data Amerika? Yes, karena Amerika tuh benchmark dunia. Amerika tuh apapun kiblatnya ke sana. Kondisi ekonomi di sana gimana, kita akan ngikut ke mereka. Bagaimanapun juga Amerika maju duluan. Kita pasti akan copy ke sana. Maksud saya copy itu bukan sengaja copy ya. Maksud saya copy itu begini. Di Amerika industrinya maju, industri baja, industri apapun. Pelabuhannya ada. Di sana ada tambang-tambangnya ada. Indonesia kan sama. Cuman kan Indonesia skalanya nggak sebesar mereka. Nah, kalau pola yang terjadi di Amerika seperti ini, maka di Indonesia nggak jauh beda, men. Sama. Pasti polanya begini. Cuman di Indonesia, saya belum punya datanya. Di BPS nggak ada datanya. Saya cari di Big Data, teman-teman juga nggak punya data terkait dengan commercial vehicles registration tuh nggak punya. Yang saya punya nih, data di Amerika. Ya, tapi sama. Pasti sama. Karena kehidupan manusia itu ya sama-sama aja. Di sana ada truk buat ngangkutin kontainer. Truk buat ngangkutin kontainer dari pabrik-pabrik, dari depo-depo ke pelabuhan, vice versa ya, atau sebaliknya, menggunakan mobil diesel, mobil gede-gede itu, truk trailer. Di Amerika pakai diesel. Emang di Indonesia pakai listrik? Nggak mungkin. Di Amerika saja masih pakai diesel. Di Indonesia pakai listrik. Mbahmu, listriknya sopo? Nggak ada. Pasti masih pakai diesel di sini. Sama. Gitu ya. Udah sama. Jadi, ini loh teman-teman. Teman-teman nggak usah ragu listrik. Oh iya, mobil listrik is okay, tapi belum ke commercial vehicles. Mobil listrik tuh nanti ke mobil-mobil keluarga, mobil-mobil sport, ya, mobil-mobil fashion. Itu ke sini belum. Ya? Kapan? Kapan Mas AS? Truk-truk besar pakai listrik bisa, tapi bukan dalam waktu dekat. Kapan Mas AS? Ya paling 10 tahun lagi lah. Itu pun belum tentu terjadi. Waduh, 10 tahun lagi CPO gawat dong Mas AS kalau beli saham. Oh alah Mas. Orang kamu beli saham 2 minggu dikasih merah aja tuh buktinya Bevin. Udah ngeluh ke sono kemari ngomongin yang 10 tahun lagi. Nggak nyambung. Ya. Udahlah, nggak usah ngomongin yang 5 tahun, 10 tahun lagi. Ngomongin yang di depan mata. CPO 6 bulan ke depan naik. Anda beli saham CPO hari ini, naik. Portomu beres. Itu caranya cepet kaya begitu. Itulah caranya kamu berhasil. Nggak usah, ya elah mas. Kamu ngomongnya udah kayak ekonom aja. Wah 10 tahun lagi ini CPO bakal digantikan oleh listrik. Jangan beli saham CPO. Ya elah. Jadi gitu ya, maksud saya pola pikirnya mesti yang pas. Ini saya kasih datanya gitu loh. Saya sengaja pakai Amerika karena Amerika saja masih seperti ini. Indonesia apalagi. Mungkin Indonesia vehicle untuk komersialnya ya, untuk komersial mungkin di atas 70% pakai minyak diesel. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, yang tadi Amerika, yang ini Kanada nih. Ini ada data Kanada. Ya, ini ada data Kanada. Lebih besar lagi minyak dieselnya ya untuk commercial vehicle, lebih dari 80% mereka diesel semua. Mungkin Indonesia kalau menggunakan pola mungkin Kanada lebih cocok sih. Mungkin Indonesia sekarang ya untuk commercial vehicle mungkin di atas 80%. Termasuk alat-alat berat tambang, pabrik-pabrik itu mesin-mesin masih pakai diesel. Nah, sekarang gimana? Kan begini. Saya kan kemarin ngomongin masalah mobil listrik, ada Inco, ada Antam, ngomongin nikel, Harum, sekarang ada biodiesel. Apakah kemudian nikel nggak menarik? Loh, nikel menarik teman-teman. Teman-teman ada momentumnya masing-masing gitu loh. Nikel nanti bener akan ada pabriknya, akan ada pabrik baterai segala macam, entah kapan itu ya, momentum itu dimanfaatkan untuk menaikkan saham, itu beli aja teman-teman. Loh, tapi kan sekarang masih pakai diesel. Ini kan komersialnya.
Nah, mobil-mobil pribadi itu, mobil-mobil yang sekarang rata-rata pakai Pertamax, mungkin nanti itu yang diganti oleh oleh apa namanya electric vehicle duluan. Ya itu nggak apa-apa, itu hal lain, itu silakan beli. Bahwa ini kita ngomongin CPO ya datanya ini gitu ya, kira-kira ya biar pinter ya. Nah ini teman-teman ya, ini detailnya ya, ini detailnya. Ya, ini detailnya. Ini kendaraan-kendaraan commercial vehicles di Amerika. Ini tahun 2020 mana? Ah, ini nih ya, yang tengah itu ya 2020 ya. Gasolinnya 35% ya, yang pakai bensin 35%, dieselnya 62%. Nanti 2025 ya, 2025 gasolinnya juga turun tipis, kemudian dieselnya turun tipis. Pindahnya kemana? Pindahnya tuh ke bawah-bawah, pakai gas, pakai segala macam gitu ya. Tapi lihat Amerika saja, proyeksinya sesuai data yang ada di sana, mereka menggunakan vehicle registration loh ya, menggunakan data kendaraan yang didaftarkan. Kalau di Indonesia ibaratnya kendaraan yang terjual baru didaftarkan BPKB-nya lah, kira-kira begitu. Itu semua masih pakai diesel. Nggak usah khawatir ya. Nah, heavy duty dominates diesel consumption. Ini juga di Amerika. Ya, heavy duty itu alat-alat berat. Ya, sama di Indonesia juga. Men, itu ya batu bara. Teman-teman hitung deh, produksi batu bara Indonesia berapa juta ton setahun. Ya, produksi batu bara berapa juta ton setahun. Nah, untuk memproduksi yang jutaan ton setahun itu menggunakan apa? Tuh menggunakan alat berat. Alat beratnya tuh pakai konsumsi apa? Konsumsinya diesel. Oke, jadi aman, tenang saja. Oke, saya percepat ya. Ini juga ya. Nah, ini nih ada data, ini kira-kira sama ya untuk diesel vehicle stocks to increase ya. Pokoknya semuanya masih menggunakan diesel. Nah, ini juga ya diesel freight miles traveled di Amerika pun, bahkan ini ada data lebih detail lagi. Ada berapa miliar kilometer ya, berapa miliar mil sampai tahun 2035 mobil-mobil diesel itu akan berjalan. Ya, ini kan translate-nya kan ke kebutuhan biodiesel atau kebutuhan diesel kan. Karena di Amerika ada mandatory biodiesel, ya translate-nya lagi ke kebutuhan biodiesel. Ya kalau sampai 2035 saja, kemungkinan perjalanan yang ditempuh oleh seluruh kendaraan diesel itu sampai 250 miliar miles, itu berapa kebutuhan diesel di Amerika, sangat besar sekali. Oke? Nah ini ya, biodiesel better, cleaner now. What if there was a way to operate all of those diesel vehicle in cleaner, more sustainable way without sacrificing the performance of fleet demand. Ya, pokoknya kira-kira nggak usah khawatir dengan biodiesel. Produksi biodiesel juga sudah ada teknologinya. Kuncinya adalah CPO favorable banget, masa depannya bagus, harganya saat ini momentumnya naik, jangan sampai ketinggalan. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana outlook di Indonesia, Mas AS? Nah, sekarang kita masuk ke Indonesia ya. Oke, ini langsung saya lewati saja. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini beberapa slide ini sudah pernah kita bahas saat saya bahas Sochi misal, saat saya bahas Elsa. Kok ada hubungannya? Iya, karena saya ngomongi kebutuhan energi nasional khususnya minyak cair. Maksudnya bensin dan solar ya. Supaya teman-teman nggak terdistract dengan wah sekarang semuanya sudah pakai mobil listrik ya, mobil listriknya ada datanya nggak? Nah ini nih kalau saya kan ada datanya, permintaan energi Indonesia tuh masih akan naik. Nah ini beberapa slide nih teman-teman, nanti tinggal dibaca sendiri. Intinya di Indonesia sampai dengan 2050 permintaan akan BBM itu masih tinggi. Kenapa kita ngomongnya BBM? Yes, karena kita ngomongin biodiesel. Oke. Oke,
Nah, ini pabrikan otomotif ya, standar bahan bakar penentu mandatori ya. Intinya Gaikindo ya, pabrikan otomotif itu mendukung biodiesel, nggak ada masalah selama memang ada standarisasi dari pemerintah. Dan itu sekarang sudah jalan, sudah nggak ada masalah. Mobil-mobil line up dari ATPM ya, yang diesel, yang mobil-mobil, bahkan bukan mobil komersil loh teman-teman. Mobil-mobil keluarga loh ya, kayak Pajero Sport, Fortuner, kemudian Nissan Terra, itu juga dicoba, nggak ada masalah. Itu saja nggak ada masalah, apalagi truk-truk besar yang ngangkutin kontainer itu pasti lebih nggak masalah lagi. Alat berat juga pastinya nggak ada masalah. Karena di Amerika tidak pernah ada masalah. Kita kan pengguna teknologi, bukan pencipta teknologi. Lah kalau penciptanya teknologi di Amerika sono nggak ada masalah, apalah kita gitu kan? Kita kan cuma pengguna teknologi, pasti nggak ada masalah. Oke, ke depan bagaimana? Nah, ini ke depan ini teman-teman. Pertamina siap produksi B100, tapi minta DMO kelapa sawit. Jadi Pertamina pun sudah siap produksi. Kalaupun harus B100, semuanya pakai CPO siap. Semuanya pakai biofuel siap. Ya, ini masa depannya B100. Tapi Pertamina minta DMO. DMO itu domestic domestic market obligation. Jadi kewajiban para produsen CPO untuk menyalurkan sebagian, nanti berapa persen dari yang dia produksi ke lokal itu namanya DMO, kayak batu bara. Nah, ini si itu udah ngomong, si Pertamina. Ya, kalau gue suruh produksi B100 kita siap, tapi CPO-nya harus ada. Kira-kira begitulah ya teman-teman ya. So, poinnya lagi nggak ada masalah dengan CPO, tenang saja, santai saja, semuanya aman. Ya. Oke, ini kita kuis kedua ya. Kebutuhan energi Indonesia akan naik 5 kali lipat pada 2050, termasuk BBM. Ya, BBM-nya juga naiknya 5 kali lipat, otomatis dieselnya juga naik, biodieselnya juga naik. Kedua, tren produksi minyak bumi di Indonesia terus turun, padahal kebutuhan terus naik. Nah, ini teman-teman, ini kunci nih teman-teman. Yang nomor 2, perhatikan kunci. Indonesia saat ini ya, Indonesia saat ini sedang sebenarnya kalau saya bilang krisis tuh cocok sih. Krisis BBM sebenarnya ya. Krisis BBM itu cocok. Kenapa? Karena kebutuhan BBM di Indonesia tuh tinggi, naik terus tiap tahun. Ya. Naik terus tiap tahun, tapi produksinya turun terus. Nah, ini kesempatan biodiesel sebenarnya ya. Pemerintah bisa mengurangi shortage itu, let's say diesel ya, permintaan diesel kurang, menggunakan CPO, menggunakan biodiesel. Oh, ini klop banget dah ya. Pokoknya klop banget dah ini dah. Kebutuhan CPO-nya tinggi. Boh, ini kalau Ustadz Yusuf Mansur tahu ini ya, dipom-pom dia pasti. Apalagi dia udah beli sahamnya. Dia ngomongnya, kita dukung kelapa sawit Indonesia. Gitu pasti. Ya, mudah-mudahan ada yang nonton di sini ya. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur juga nonton sih gitu. Jadi bisa ngikutan pom-pom. Gitu, karena informasi detail seperti ini mungkin beliau belum begitu tahu ya. Kalau tahu, langsunglah dipom-pom. Oke, sebentar. Oke ya teman-teman ya, mohon maaf karena saya tuh di sini saya tidak menemukan bisnis center yang nyaman. Bisnis centernya rata-rata di open space gitu, jadi berisik. Jadi saya ada di kamar. Tapi keluarga saya ada di kamar sebelah, jadi kita ambil 2 kamar connecting, jadi sesekali mereka masuk ada gangguan ya. Oke, yang ketiga, biodiesel juga merupakan mandat kebijakan negara-negara maju, termasuk Amerika, Uni Eropa ya. Teman-teman ini mungkin banyak yang nggak tahu. Dipikir Indonesia ini pencetus biodiesel mandatori, bukan. Indonesia tuh follower aja. Dia bukan pencetus. Pencetus biodiesel tuh ya memang yang awal-awal tuh terjadi tetap di Amerika dan di Uni Eropa. Di sana justru duluan. Kita karena kita kebutuhan minyaknya tinggi, nah eager kita memang gede.
Tapi maksud saya adalah yang penting ya, yang penting teman-teman tahu bahwa biodiesel itu di berbagai negara maju itu menjadi mandat, salah satu mandat renewable energy. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya, kendaraan dan mesin diesel di US comply dengan biodiesel. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Nanti kalau teman-teman ada di dalam forum atau manapun yang menyatakan, oh alat berat nih nggak comply dengan biodiesel, biodiesel bakal nggak dipakai orang. Teman-teman bilang, Amerika saja yang bikin itu alat berat. Sorry. Amerika saja yang bikin itu alat berat, ngomong mereka comply, nggak ada masalah. Heavy duty diesel mesin ya di Amerika pakai biodiesel. Kendaraan-kendaraan komersial, truk-truk semua pakai biodiesel ya. Terus ada yang ngomong gitu, truk-truknya Indonesia nggak bisa pakai biodiesel. Ngawur lah itu. Teman-teman lihat ke Tanjung Priok, ke mana, ke Tanjung Emas, ke Semarang, kemana, ke Surabaya, Tanjung Perak. Liatin truk-truknya. Itu truk-truk busuk itu. Emang ada truk-truk bagus? Di Amerika truk-truknya bagus-bagus semua. Mereka aja pakai biodiesel. Masa truk busuk-busuk itu nggak bisa pakai biodiesel? Gitu ya. Oke ya. Itu kita quiz kedua ya. Lalu beli saham apa? Oke ya. Oke teman-teman. Itu tadi ya. Terkait global CPO. Kemudian CPO di Indonesia. Biodiesel segala macam. Semuanya sudah komplit. Intinya biodiesel aman. CPO aman. Materi selanjutnya kita beli saham apa. Sementara kita break ya. Kita break, sholat dulu. Panjang kali lebar sudah saya jelaskan. Pada prinsipnya CPO bagus. Dukungannya banyak sekali. Yang terakhir tentang biodiesel besar sekali ya di Indonesia. Selain itu ya sudah lengkap lah. Hampir nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Hampir nggak ada hal-hal yang membuat kita menjadi agak-agak pesimis atau agak-agak ketakutan. Hampir nggak ada untuk CPO saat-saat ini. So sekarang kita cari sahamnya. Lalu beli saham apa? Nah, sekarang kita lihat ini ya. Ini sebenarnya seperti cat tadi, cat awal tadi, cat CPO. Kondisi CPO-nya sudah ya sudah dibilang all time high lah ini sebenarnya ya. Sudah posisinya sudah di atas banget, bentar lagi. Menurut saya sudah ATH lah ini. Terus bagaimana saham-saham CPO? Nah, bagaimana saham-saham CPO nanti kita lihat. Teman-teman lihat nih 10 lah ini ya, 2010, 2011 lah ini, kita sudah sama, sedikit lagi 2007 break. Kita lihat ALI, Astra Agro Lestari atau kodenya AALI ya. Kodenya AALI, lihat teman-teman lihat, AALI harganya hari ini 11.500 ya, kemarin turun, 2 hari berturut-turut kayaknya turun ya. ALI 11.500. Padahal harga CPO-nya sudah sama seperti 2012 atau 2013. Nah, sini nih. Ya, mestinya Ali udah 25.000 kan, kira-kira kan begitu ya, simpelnya kan begitu kan harusnya kan ya, kan memang nggak ada bedanya kan. Ali tuh seingat saya dia nggak pernah stock split, nggak pernah RI gitu kan ya. Ali pernah RI apa ya, pernah RI, tapi menurut saya valuasinya sama. Maksud saya gini, kalau kinerjanya Ali tuh sama, kinerjanya tuh produksinya maksudnya sama ya. Produksinya sama. Mestinya logikanya nih, logik berpikir sederhananya adalah saat harga CPO sama dengan 2012-2013, maka harga sahamnya harusnya sama dong. Ini kan perusahaan jualan CPO kan gitu kan kira-kira ya. Nah, tapi harganya masih 11.500. Mas AS boleh beli dong? Boleh. Saya bilang nggak boleh. Beli Ali boleh. Ini kan blue chipnya CPO gitu. Cuman ya atraktif apa enggak, naiknya keren apa enggak, cepat naiknya apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ya Ali ini memang termasuk yang lagar, terus dia slow ya, slow but sure lah. Grup kami di IC ya beli Ali, beli LSIP itu dari harga 600, satunya harga 6.000 gitu ya. Memang sudah naik, sudah hampir 100% ya. Itu kan karena dari bulan April kan kira-kira gitu. Waktu itu harga CPO juga belum sekencang ini. Waktu itu harga CPO baru 27,
sampai 29, turun lagi 27 gitu. Jadi masih agak-agak ketakutan. Karena takut CPO-nya ambrol gara-gara COVID. Tapi sekarang dengan data yang saya berikan kan CPO pasti menguat terus. Nah harusnya Ali 25.000 kira-kira gitu. Tapi kan belum. Artinya masih nge-lag. Selain masih nge-lag, ada sesuatu, ada jawaban yang harus kita cari atas pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah ya tadi, kenapa Ali harganya masih di 11.000 padahal harga CPO-nya udah naik. Nah, itu kan harus kita cari jawabannya kan? Gitu. Oke, sekarang lanjut. Ini sama nih LSIP. LSIP 1295, 1295. Harga kalau mengikuti harga CPO 2012 tuh, lihat harga CPO 2012. Ini harusnya LSIP udah 2.800 kali ya. Gitu. Nah, kan? Nanti ini si LSIP ini harusnya kalau kinerjanya sama, nggak ada yang berubah, wong dia cuma jualan CPO harusnya harganya 2.800. Hari ini harganya baru 1.200. Boleh beli, Mas? Boleh, terserah. Gitu ya. Oke. Sekarang SIM, SIMP ya. Ini lebih ngeri nih teman-teman nih. Sekarang harganya masih 406. Ya, masih 406. Kemarin waktu CPO di 2012 harga sahamnya 1.300 lebih, 1.400. Sekarang baru 400 ke 1.400. Udah masih berapa kali tuh SIMP. Waktu itu 2012 kok bisa naik? Harga CPO-nya berapa? Harga CPO-nya sama kayak harga CPO hari ini. Nah, tuh kan? Gimana tuh? Tapi harga sahamnya masih di sini. Oke. Itu kan pertanyaan teman-teman ya. Jawabannya saya kasih tahu. Problemnya CPO saat ini, saham-saham kenapa nggak naik seiring dengan kenaikan komoditinya adalah yang tadi itu yang saya jelaskan di depan. Kenaikan CPO itu didorong oleh penurunan supply. Ya, kenaikan harga CPO itu didorong oleh penurunan supply, bukan kenaikan demand. Itu kuncinya. Jadi, kenapa AALI, LSIP, SIMP masih nggak naik harganya? Karena produksi sawit mereka turun. Itulah teman-teman jawabannya. Ya, jawabannya adalah karena SIMP, LSIP, AALI, plus emiten-emiten sawit lain, terutama yang besar-besar, mau Sampurna Agro ya, Esgro, mau apapun, karena produksi sawit mereka turun dan turunnya lumayan, itulah yang membuat itulah yang membuat harga-harga saham mereka belum naik. Jadi investor itu melihatnya masih, iya sih harga CPO naik, tapi kan produksi dia turun. Kapan produksi dia bisa naik? Bisa naik nggak? Itulah yang membuat harga saham mereka naiknya nggak sekencang kenaikan harga komoditinya. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman sekarang kalau ada emiten yang produksinya naik, pendapatannya naik karena kenaikan dari sisi produksi, ya, berarti itulah yang bagus. Itulah yang sedang dicari asing, itulah yang sedang dicari investor. Karena kenapa? Karena komplit. Saat CPO naik, produksi dia naik, maka pendapatan dia pasti naik. Ya. Pendapatan dia pasti naik. Terus laba bersihnya juga pasti naiknya kencang. Kenapa? Karena harga CPO-nya naik. Dibanding tahun kemarin, harga CPO naiknya gila-gilaan. Nah, kalau produksinya naik, laba bersih pasti naiknya kencang. Itu yang kita cari. Oke? Anomali pada saham CPO ya, itulah yang tadi saya sampaikan ya. Udah CPO-nya naik, harga-harga sahamnya nggak naik. Ternyata jawabannya adalah semua mayoritas dari emiten-emiten itu volume produksinya turun. Itu yang membuat harga sahamnya nggak naik.
Artinya sekarang kita cari emiten mana yang volume produksinya naik. Oke ya. Problemnya ada pada production volume. Ya, barusan ya saya sampaikan ya. Ini kita bandingkan saja nih ya. Ini pertama revenue growth, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan ya. Nih lihat. AALI pendapatan turun. LSIP pendapatan turun. Esgro pendapatan lumayan naik. Ya, Sampurna Agro. SSMS pendapatan naik paling besar. Oke. Jadi kalau dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Sudah kelihatan ya di 2020 siapa yang mulai perform, di 2021 dialah pemenang. Yang paling perform SSMS, disusul Esgro. Ya, SMS. Oke, ini revenue growth. Sekarang kita lihat gross profit growth. Gross profitnya semuanya naik. Termasuk AALI, LSIP juga naik. Tapi naiknya tipis. Kenapa? Karena pendapatannya sebenarnya dia turun. Ini karena cost-nya turun saja. Jadi seakan-akan gross profit-nya naik. Tapi kenaikan yang seperti ini tidak disukai oleh investor. Kenapa? Karena naiknya bukan didorong oleh kenaikan produksi. Esgro 62% naiknya, SSMS 73%. Kenceng banget ya. Oke. Operating profit growth dan net profit growth. Ya, operating profit growth ini naik, LSIP naik ya. Esgro juga naik. SSMS naiknya 200%. Oke, gini. Emiten-emiten lain yang tidak saya sebutkan di sini, teman-teman tinggal lihat sendiri saja ya. Kan bisa dilihat kan? Dari ya banyak lah, mau dari Stockbit kayak mau dari iPod tuh. iPod kan gratis ya, yang tabel-tabel warna hitam tuh yang biasa saya tampilkan tuh dari iPod. Dari situ juga bisa lihat growth-nya. Lihat sendiri. Sekarang net profit growth ya. AALI LSIP naik. AALI naiknya ya, AALI LSIP itu naiknya dari gain dolar ya, dari forex gain. Nggak menarik ya. Esgro lumayan naik. SSMS lihat naiknya 3000%. Oke. Jadi semua dari mulai apa nih ya, revenue segala macam tetap pointingnya ke SSMS ya. Sekarang kita lihat rasio-rasionya. Ya, kita lihat rasio-rasionya. AALI ini gross profit margin ya, gross profit margin. Paling besar tetap SSMS ya, 45% ya. Jadi masih juara. Sekarang operating margin ya, operating margin tetap semuanya SSMS juara. Net profit margin ya, net profit margin ALI LSIP lumayan besar, tapi ini bukan dari bisnis, tapi dari forex gain. Oke. Ini ROE-nya ya, ROE-nya lihat. SSMS 2017 waktu itu bagus, dia sempat turun-turun lalu sekarang sudah recover lagi. Sudah kembali on track lagi ya. ALI, LSIP, Esgro ya, yang hampir 2 digit ya, yang hampir di atas 10%. SSMS. SSMS menurut saya tahun depan bisa 2 digit ROE-nya. So dari sini sebenarnya teman-teman sudah kelihatan ya, pilihnya SSMS ya. Nah, ini
Ini ada data-data sekilas mengenai SSMS ya. Saya tidak perlu berpanjang lebar. Yang saya paling suka jelasin tuh sebenarnya makronya. Kalau kayak gini-gini teman-teman bisa masuk websitenya sendiri, bisa lihat Pubex-nya segala macam ya. Apa namanya, keunggulan SSMS tuh seperti apa itu teman-teman bisa lihat. Tapi tadi dari angka-angka sudah kelihatan. Oke. Nah, ini ya company overview, shareholder structure, ini planted area, ini yield-nya, segala macam ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Terus ini integrated, ya integrated ada kebunnya, ada processing plan-nya buat bikin CPO, ada kemudian refinery-nya juga punya high quality product tuh refinery-nya ya. Ini untuk produksi CPO, ini kebunnya, ini CPO-nya. CPO diproduksi lagi, high quality product punya. Jadi Integrated and Sustainability Group Business Operation. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Oke ya. Nah, yang paling penting teman-teman nanti teman-teman lihat SSMS itu tahun kemarin sempat mengalami kendala ya, yang saya dapatkan informasi di sisi processing dan high quality product nih di sisi midstream dan downstreamnya bermasalah, sehingga mereka sempat jualan FFB-nya ya, tandan buah segarnya dia sempat jualan, tapi saat ini mereka sudah nggak jualan itu. Jadi mereka naikkan dulu, dikasih nilai tambah dulu, diproses dulu baru dijual. Oke. Nah, ini ya, favorable location enables higher efficiency and cost control. Jadi ini keunggulannya SSMS lah kira-kira ya. Ya, ini teman-teman bisa lihat. Kenapa keunggulan-keunggulan ini teman-teman supaya tahu, ini adalah salah satu sisi pendukung bahwa nanti net profitnya SSMS makin bagus, makin efisien ke depan, seiring dengan kenaikan harga CPO ya dia makin diuntungkan ya. Transportation and infrastructure benefit ya. Semua lokasi berada di radius 60 km jadi satu. Dari sisi operasional juga sinerginya bagus. Berada di Sentral Kalimantan Climate, Sentral Kalimantan Climate ideal untuk CPO produksi segala macam ya. Pokoknya ini Kalimantan Tengah ini adalah keunggulan dari SSMS gitu kira-kira, dilihat dari sisi lokasi. Oke ya. Oke, ini dari kebun intinya ya. SSMS itu punya kebun inti dan kebun plasma. Plasma itu plasma rakyat ya. Kebun inti itu yang benar-benar inti punya perusahaan. Keunggulannya teman-teman, keunggulannya SSMS itu adalah kebunnya, pohonnya tuh muda-muda. Muda-muda. Ya, with young trees and strong yield. Karena muda, yieldnya gede. Jadi dari tiap hektar tuh panennya gede. Ya, umur pohonnya, umur tanamannya masih muda-muda. Itu kekuatan SSMS. Ini ya, yang maturity profile ya, teman-teman lihat ini grafik dari 2 tahun 2000 ya, sebelah kanan tahun 2000 bergesernya ke kiri, paling kiri 2019. Itu adalah tahun-tahun di mana dilakukan penanaman pada lahan dalam hektar. Gitu ya. Ya, tahun 2000 dia penanaman 103 hektar, kira-kira gitu ya. Dan seterusnya, teman-teman lihat penanaman mulai agresif tuh pada tahun 2005. Gitu ya, sampai 2010. 2010 masih agresif. Artinya hari ini tanaman yang ditanam pada tahun 2010 atau 2009 itu yang agresif-agresifnya nanam, sekarang usianya pada usia 10 tahun dan itu panen lagi kenceng-kencengnya.
gitu ya. Yang ditanam tahun 2005, 2006, 2007 itu pun usianya baru 12 tahunan. Itu juga masih kenceng-kencengnya. Ya. Yang ditanam di tahun 2000, 2001, 2002 usianya 20 tahun itu kecil sedikit, nggak banyak. Nah, ada lagi tanaman yang usianya pada usia 4 sampai 7 tahun. Itu yang ditanam di 2013 sampai 2016 itu jumlahnya juga banyak. Itu nanti yang menjadi peluru amunisi pada saat kira-kira 4 sampai 7 tahun lagi. Tapi nggak usah lah ngomong jauh-jauh ya. Kita ngomong 6 bulan ke depan sajalah. Beli sekarang TP di 2.200 sampai 2.500 kan udah seger. Gitu aja lah ya. Jadi hebatnya SSMS, sekarang rata-rata tanamannya mayoritas umurnya 10 sampai 20 tahun. Atau di sini prime mature-nya 80 sampai 20 tahun. Inilah usia-usia emasnya sawit. Nah, SSMS berada pada kondisi itu. Oke. Ini high yields and efficiency with low cash cost per ton. Ya. Ini dibandingkan dengan emiten-emiten lain. Paling atas itu peers comparison, ya. Peers comparison FFB yield. Itu 1 hektar bisa panen berapa ton gitu. Kira-kira begitu yield tuh ya. Tandan buah segar, ya. SSMS di bawah DSNG, ya. Paling menang di sini sebenarnya DSNG. SSMS nomor 2. Kalau teman-teman mau beli DSNG boleh. DSNG waktu itu juga masuk stok pick saya sih ya. Saya juga di YouTube juga sempat saya bilang kalau mau beli DSNG, YouTube saya yang kapan itu harga saham di bawah 500 kalau nggak salah. Sekarang DSNG sudah naik tinggi. Menurut saya sudah lumayan terbatas kenaikannya. Likuiditasnya juga nggak ada, lotnya tipis, kurang menarik. Tetap kalau saya sih SSMS pilihan saya. Lihatin dari FFB yield, dari peers comparison, dari OIR ya, oil kalau dijadikan CPO tuh hasilnya berapa persen, terus CPO yieldnya juga itu SSMS menang dibanding yang lain, ya. Dibanding Astra Agro, London Sumatera segala macam. London Sumatera malah Astra Agro coba OER-nya kecil sekali. Ya. Jadi SSMS masih menang dari sisi ini. Ya, ini nih data-data saja ini ya. Ini data-data saja. Ini sales volume, ini juga data-data. Ini intinya di 2020 tuh tumbuh gitu ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat ini. Ini teman-teman lihat. Minyak kelapa sawit CPO naik penjualannya ya dari 2,1 ke 2,4. Minyak inti sawit PKO ini yang mahal nih teman-teman. Minyak inti sawit ini harganya paling mahal. Lihat, dari 95 menjadi 182. Naiknya 2 kali lipat loh. 1 kali lipat, sorry. Maksudnya naiknya hampir 100% ya. Yang minyak inti sawit PKO ini yang mahal. Dan SSMS memang lagi kencengnya di sini. Artinya processing plan-nya difokuskan ke sini. Inti sawit ya, inti sawit PK-nya ya, palm kernelnya, kalau yang atas tuh palm kernel oil 7776 ya, mirip-mirip lah. CPO-nya naik. Terus liatin, tandan buah segar tahun kemarin dia masih jualan 78 miliar. Tahun ini dia nggak jualan. Karena dia sudah nggak mau jualan TBS. Dia sayang buah langsung dijual buah, nggak mau. Dia langsung diproses. So, alhasil pendapatan 2020 naik dibanding 2019. Oke, jadi gitu ya kira-kira ya. SMS memang inilah yang menurut saya yang menarik ini ya. Ini ya. Ini summarize-nya profit loss 9 bulan tahun 2020 dan 2019. Dari sisi revenue naik ya. Nomor 2 dari sisi cost beban operasi, beban pokok ya, nomor 2 tuh COGS, beban pokok turun. Gross margin naik. Beban marketing turun. Ya.
Jadi yang beban-beban tuh mereka bisa turunin, yang sisi pendapatan bisa naikin. Ini menurut saya bagus, ya. Yang naik adalah beban GA expense ya. Apa namanya, ini beban kantor, beban gaji orang segala macam ya, kita wajar lah ini naik ya. Tapi marketing expenses diturunin sama dia. COGS-nya juga diturunin. Ini menurut saya hebat. Terus gain atau loss dari fair value-nya si biological asset ini, aset-aset tanaman yang disusutkan ini juga turun ya. Turunnya lumayan 43%. So, kemudian other income-nya ini naik tapi nggak terlalu banyak sih. Sorry. Other loss ini ya. Ini naik. Terus kemudian apa ini? Corporate income tax ya. Operating margin naik, profit ya ini nih tadi nih sudah kita bahas nih. Alhasil memang profit loss income-nya naik, EBITDA-nya juga naik. So, pointing saya sebenarnya yang pertama teman-teman ini aja nih, revenue-nya naik, udah aman. Jadi kondisi semuanya turun, tapi revenue SSMS naik. Nah, COGS-nya turun. Udah itu. Yang bawah-bawah tinggal menyesuaikan. Karena kuncinya di situ. Karena sekarang kita nyari emiten CPO yang pendapatannya naik. Udah itu. Yang produksinya naik ya. Udah itu deh. Ya udah ketemu SSMS. Nah, MS ini yang tadi udah ya tadi kita kinerjanya, rasio-rasionya, kemudian lahannya, usia tanamannya, semuanya unggul SSMS. Ini ada lagi satu lagi MSCI exclusion ya, MSCI exclusion itu SSMS teman-teman. Kemarin waktu evaluasi MSCI terakhir, SSMS itu dikeluarkan dari indeks MSCI. Dikeluarkan itu menurut saya justru bagus. Good riddance ya. Buat saya bagus karena setelah eksklusi itu ya dikeluarkan itu, maka SSMS itu sudah bebas dari buang-buangan asing lah. Asing tuh bener-bener yang memang ada hubungannya dengan MSCI itu clear lah udah. Mereka sudah keluar udah selesai. Udah nggak ada tekanan-tekanan dari mereka. Memang setelah keluar itu ada outflow ya yang membuat harga sahamnya turun sampai 700 sampai di bawah 700, sempat di bawah 700 saat keluar dari MSCI. Ya. Buat saya sebenarnya keluar dari MSCI ini ya sudah, kalau kondisinya seperti ini sudah bagus di bawah, tinggal kita beli gitu. Nah, memang harga sahamnya sekarang sudah naik ya. Dari 700 sekarang sudah 1.100-an. Naiknya belum banyak lah, teman-teman. Menurut saya upside-nya masih lumayan lebar, jadi ini kesempatan. Kalau sudah keluar dari MSCI begini, menurut saya aman lah. Sudah nggak ada guyuran-guyuran asing. Kemarin itu harga sahamnya anjlok, memang asing buang. Asing buang gara-gara MSCI ini. Ya. Post MSCI exclusion, share price has performed quite well with gain sampai dengan 20% hanya dalam waktu 2 minggu. Market liquidity tetap solid ya. Setelah keluar masih likuiditasnya masih bagus, masih solid. Teman-teman yang trading di SSMS tentu tahu ya, masih solid, masih bagus. Saya juga trading di situ masih enak. Even main di atas 1 atau 2M masih enak. Ya. Ini yang kira-kira menyatakan, ya inilah opportunity untuk buy pada SSMS, menyatakan bahwa ini adalah saham yang masih lag ya, masih laggard di sektor yang juga masih laggard ini ya, sektor CPU. Nah, ini tambahan-tambahan aja ya, ini keunggulan-keunggulan SSMS. Teman-teman begini, saya kan sering sampaikan bahwa kalau beli saham tuh, yang paling penting tuh kan teman-teman lihat manajemennya jujur apa enggak, manajemennya bagus apa enggak, manajemennya punya eager untuk kembangkan bisnisnya apa enggak. Kalau manajemennya udah enggak bener, udah anggot-anggotan, nggak usah dibeli, itu sudah males. Nah, hal-hal kecil sebenarnya mungkin tidak terlalu ada direct impact ke harga saham ya, akan membuat harga saham langsung naik tinggi, enggak.
Tapi teman-teman, itu teman-teman bisa gunakan. Teman-teman bisa pakai kondisi-kondisi itu untuk teman-teman melihat profil manajemen ini seperti apa sih dalam hal mengembangkan perusahaannya, dalam hal punya eager yang besar nggak dia untuk ngembangin perusahaan ini, ya. Itu bisa dilihat dari hal-hal kecil seperti ini. Oh, banyak award diterima, oh dia bikin inovasi macam-macam. Itu tuh saya suka cari-cari perusahaan seperti itu, karena dengan hal-hal kecil itu saya tahu bahwa manajemennya serius ini. Benahi perusahaan, mau gedein perusahaannya serius. Nah, SSMS salah satunya ini integrasi sawit sapi. Di lahannya SSMS itu ada ribuan sapi, teman-teman. Sapi Brahman, sapi ini. Jadi sapi itu ditaruh di situ buat bersihin rumput-rumput. Jadi efisien juga. Nggak perlu tenaga khusus untuk bersihin ilalang-ilang rumput karena sudah ada sapi makanin itu. Selain itu, kotoran dari sapi itu menyuburkan tanah. Itu sudah dikerjakan SSMS. Bahkan informasi yang ada yang diekspos oleh perusahaan juga, SSMS itu menjadi narasumber di beberapa acara-acara yang membahas tentang program ini. Program integrasi, dia ngangon sapi lah ya, dia ngingu sapi, dia miara sapi di lahan sawit. Itu staf atau orang ahlinya ya, staf ahlinya SSMS banyak diundang untuk membicarakan hal ini. Buat saya ini menarik, kayak gini nih, ini nih perusahaan nih serius, bagus lah gitu loh. Nah ini ya, tahun 2019 sudah ada 6.700 ekor tuh. Sapinya udah sebanyak itu. Jadi ini menarik lah, ini gimmick-gimmick tapi ini menarik. Buat saya hal-hal kecil seperti ini menarik. Nah ini ya, ini nih foto-fotonya ini, tuh. Dilepas di lahan sawit seperti ini. Nah, ini juga keunggulan kondisinya SSMS ya. Mereka sudah integrated, ada punya jetty. Jetty itu tempat sandar kapal, teman-teman ya. Ini punya portnya sendiri, dia jetty, dekat dengan refinery, dengan port. Nah, lalu ini ada tambahan teman-teman untuk SSMS ya, yang tadi setelah panjang lebar saya jelaskan. Kemudian ini ada aksi korporasi terbaru dari SSMS yang menurut saya adalah ini salah satu katalis positif juga yang mungkin banyak teman-teman belum tahu tentang SSMS. Apa itu, kita lihat ya. Nah, ini dia keterbukaan informasi kepada pemegang saham PT Sawit Sumbermas. Jadi ini keterbukaan informasi baru-baru saja minggu lalu. Ini saya sampaikan, mungkin belum banyak yang tahu tentang apa ini ya, tentang transaksi afiliasi. Afiliasi apa? Jadi SSMS ada transaksi dengan indonya sendiri, dengan sister company. Jadi ini afiliasi saja. Tapi ini menariknya di sini teman-teman. Ya, sebelum berlanjut ini saya tampilkan lagi, ini adalah pemegang saham SSMS posisi hari ini ya, posisi saat ini. Pengendalinya adalah PT Citra Borneo Indah atau CBI, biasa disebut dengan CBI ya. Kemudian di situ ada Putra Borneo Agrolestari sedikit, kemudian ada pemegang saham lain, termasuk publik ada di sini 37%. Mungkin yang benar-benar retail hanya sedikit karena publik itu semua pemegang saham di bawah 5% publik, termasuk mungkin ada Dapen, ada fund manager yang mungkin hanya pegang 3%, 4%, semua masuk ke pemegang saham lainnya. Ya, yang perlu kita cermati karena ini adalah transaksi afiliasi, teman-teman lihat poin 1 di situ ada Citra Borneo Indah atau CBI ya. Nah, ini ringkasan mengenai transaksi. Seperti apa itu ya? Kita baca dulu, perjanjian konversi utang menjadi ekuitas. Jadi utang menjadi ekuitas biasa ya, debt to equity swap dengan CBI tertanggal 15 April 2019 sehubungan dengan piutang yang dimiliki oleh perseroan terhadap CBI berdasarkan utang CBI kepada perseroan dengan pokok 1,7 triliun ya, kemudian berserta bunga dan lain-lain. Pada saat transaksi ini maksudnya transaksi afiliasi ini jumlah piutangnya sudah menjadi 2,6 triliun pada Juni 2020. Jadi kira-kira teman-teman begini, SSMS itu punya uang ya, punya uang atau piutang yang dipinjam oleh CBI. Jadi induknya SSMS itu punya utang ke anaknya ya. Induknya SSMS dalam ini CBI punya utang ke SSMS. Kira-kira begitu ya. Totalnya 2,6 triliun. Nah, kalau teman-teman lihat neracanya itu tercantum dalam aset tidak lancar ya. Dia tidak dicantumkan sebagai aset lancar.
Ya, itulah kenapa ini disebut aset tidak lancar. Di sini ada namanya pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi yang dapat dikonversinya 2,8. Yang ke CBI hanya 2,6 kira-kira begitu, tapi per September itu tercatat 2,8. Nah, ini menjadi aset tidak lancar, artinya ini uang yang dipinjam oleh induknya sendiri. Nah, uang inilah yang dikonversi menjadi saham. Saham kemana? Kita lihat ya, saham kemana. Nah, sahamnya ternyata ke CBU, Citra Borneo Utama. Nah, Citra Borneo Utama ini anaknya CBI atau saudaranya SSMS. Jadi kira-kira uang atau piutang yang dimiliki oleh SSMS kepada CBI itu dikonversi sebagian menjadi kepemilikan saham di CBU. Ya, berapa yang dikonversi? Sebesar 600 miliar. Ya, 600 miliar itu menjadi 13% saham. Jadi total saham total saham CBU yang dipegang SSMS, setelah transaksi ini terjadi nilainya sekarang 32%. Jadi SSMS sekarang pegang sahamnya CBU 32%. Tadinya cuma 19%. Karena ada penambahan 13% dari transaksi ini menjadi 32%. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari mana yang menarik Mas CS? Yang menarik adalah nah ini ya, ini nih analisa kualitatifnya dulu. Nanti yang di bawah yang menarik nanti kita lihat ya, yang di bawah ya. Pertama, dengan dilakukannya rencana transaksi debt to equity swap, maka utang CBI pada SSMS akan berkurang 600 miliar. Jadi kira-kira ya, utangnya berkurang karena nanti ditukar menjadi saham. Oke, bertambahnya kepemilikan saham SSMS pada CBU. Tadi yang saya sampaikan ya di sini ya. Nah, ini per September kepemilikan SSMS ke CBU sekitar 19%. Sekarang tadi disampaikan menjadi 32%. Jadi ada tambahan 13% ya. Akan meningkatkan potensi penerimaan dividen jika laporan keuangan CBU positif. Nah, jadi ke depan daripada ini aset tidak lancar ini mandek ya di CBI tidak jadi produktif apapun, menurut saya 600 miliar itu menjadi langkah tepat untuk SSMS ditukarkan kepada saham. Karena kenapa? Karena CBU ini punya potensi yang besar. Nah, saya mau sampaikan teman-teman, CBU itu perusahaan yang relatif baru didirikan ya, pabriknya pun ini nih pabrik. Jadi dia pabrik hilir ya dari produk turunan CPO. Teman-teman perlu tahu bahwa CPO itu kelapa sawit itu, CPO itu sebenarnya itu belum ada nilai tambah sama sekali. Ya, memang dari tandan buah segar ya, dari FFB itu, fresh fruit branch itu memang ke CPO memang sudah diolah, tapi CPO itu sendiri sebenarnya masih bahan baku banget. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah itu, maka grup SSMS itu dalam satu korporasi ini punya perusahaan namanya CBU. CBU itu mengolah CPO menjadi barang-barang bener jadi, barang-barang akhir yang nilainya sangat-sangat tinggi, yang punya nilai sangat tinggi. Nah, kebetulan CBU itu baru beroperasi sekitar kira-kira pertengahan atau akhir 2018. Jadi 2019 tuh baru mulai testing mesin dan 2020 ini sebenarnya itu sudah mulai berproduksi. 2021 itulah nanti hasilnya kelihatan. Jadi benar-benar ini tepat sekali. Sebelum CBU benar-benar perform bagus, SSMS sudah menambah kepemilikan sahamnya pada CBU ya. CBU ini, teman-teman, ini adalah refinery sebenarnya. Refinery mengolah nih ya, dengan dilakukannya rencana transaksi dapat meningkatkan efisiensi dan kontribusi antar lini produk SSMS ya. Karena SSMS sekarang punya kebun sawit, kemudian punya pabrik CPO. Nah, CPO ini kemudian langsung nanti diarahkan ke CBU ya. CBU juga dia punya saham di CBU. Produk turunannya menjadi olein dan stearin ya. Olein dan stearin. Teman-teman, saya kasih tahu bahwa CBU itu perusahaan refinery sekali lagi mengolah CPO menjadi olein, stearin, dan PFAD. Nah, ketiga produk turunan CPO ini sangat dibutuhkan untuk industri makanan, kosmetik, sabun, dan lain-lain. Ya, teman-teman, mungkin nanti dalam sesi yang lain saya mau kasih satu penelitian, ini penelitian orang luar negeri ya, berupa paper. Kebutuhan akan sabun cuci tangan, kebutuhan akan sabun-sabun untuk pembersih ya, untuk desinfektan ataupun untuk bersih-bersih
kegiatan manusia di dunia ini kebutuhannya meningkat tinggi sejak adanya COVID-19 ya. Jadi ini semacam new normal, efek dari adanya COVID-19 ini kebutuhan akan sabun ya, pembersih itu sangat-sangat tinggi, dan itulah kenapa CBU ke depan produknya pasti laris dan bisnisnya pasti bagus karena adanya peningkatan kebutuhan ini. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti menjadi 32% kepemilikan pada CBU. Nah, ini adalah hasil analisis. Ini hasil analisis dilakukan oleh independent analis ya saat transaksi ini dilakukan, dan hasil analisa ini juga disampaikan ke OJK untuk memastikan bahwa transaksi ini dinyatakan wajar karena transaksi afiliasi tidak boleh tidak wajar ya, supaya tidak merugikan pemegang saham non pengendali ya. Kita lihat ya. Berdasarkan hasil analisis dengan dilaksanakannya rencana transaksi, diketahui parameter kelayakan. Ini teman-teman lihatin ya, internal rate of return, IRR-nya 27,48%. Ini sangat jauh sekali ya, di atas tingkat discount rate sebesar 10% ya. Net present value pun ya angka positif 3 triliun bahkan ya. Padahal kepemilikan 32% itu nilainya hanya sekitar 1,2 triliun. Atau 1,5 triliun ya. Net present value-nya 3,1. Profitability index-nya 1,4 ya. Ini di atas angka 1. Ya, artinya penambahan saham ke CBU itu memang menjanjikan profitability yang bagus, yang kedepannya yang menguntungkan untuk SSMS. Kemudian payback period 3 tahun 7 bulan, ini bagus sekali, hanya 3 tahun 7 bulan. Kemudian break even point selama proyeksi ya 3 tahun 7 bulan ini akan dicapai pada tingkat pendapatan 2,9 triliun atau 54,5% dari rata-rata penjualan. Nah, dengan 54,5 rata-rata penjualan saja, 3 tahun 7 bulan ini sudah payback period, sudah BEP. Artinya ini investasi yang sangat bagus sekali. Ini keputusan yang sangat tepat menurut saya dari SSMS untuk menambah kepemilikan pada CBU, di mana pada saat ini kebutuhan akan produknya CBU yaitu Olein dan Stearin pada kondisi demand yang sangat tinggi dengan adanya new normal. Teman-teman bisa googling saja Olein Stearin itu apa. Ini adalah produk paling mahal turunan dari CPO. Nah, ini menurut saya keputusan yang sangat bagus, dan ini menjadi katalis tambahan untuk SSMS ke depan tahun ini ya, 2021 ini kinerjanya bisa makin bagus. Lalu berapa target harga berapa Mas ES untuk SSMS? Saya sih simple saja kan ya. Teman-teman kan sudah lihat harga CPO ya. Harga CPO-nya sudah mau all time high hari ini. Teman-teman lihat sudah 3.900-an. Ya, harganya SSMS waktu itu pernah 2.400, sekarang baru 1.300. Simpelnya begini ya, kinerja SSMS naik, produksi naik ya, kemudian penjualannya juga naik, bisnisnya makin bagus, lini produksi makin lengkap, harga CPO naik, harga produk turunan CPO pasti naik. Lah harganya saja dulu dengan harga CPO 2015 yang which is itu di bawah harga hari ini, itu sudah 2.400. Jadi targetnya berapa? Ya kalau dengan begini target 1.800 pun menurut saya ringan, atau 2.000 kira-kira ya dalam waktu dekat, kira-kira seperti itu. Oke, itu untuk SSMS ya, untuk SSMS. Nah, buat teman-teman ya yang takut SSMS karena sudah naik tinggi, apakah ada saham pilihan lain? Boleh. Nah, ini ada saham alternatif jika takut SSMS ketinggian. Boleh, saya kasih alternatif lagi ya. Nah, ini saya cantumkan lagi, ini recall lagi supaya teman-teman tahu, supaya kita juga sepakat bahwa ini adalah harga palm oil futures ya. Ini kita lihat ini dalam ringgit Malaysia. Harga CPO hari ini 3.950, ini sudah lebih tinggi. Ini sebentar lagi nih teman-teman. Harga 2008 itu pernah 4.000. Ini harganya sudah di atas 2010 teman-teman. Teman-teman lihat harga LSIP Ali 2010 berapa? Itu sudah di atas semua. Hari ini harganya masih ini ya, anomali ya, harganya masih di bawah semua. Itu kenapa? Karena mereka produksinya turun. Problemnya di situ. Jadi intinya apa? Intinya hari ini kita harus cari emiten yang produksinya naik. Ya, karena apa? Karena harganya naik. Ya, LSIP Ali itu
produksinya turun, itulah kenapa harga saham mereka belum bisa kenceng. Nah, kita harus cari CPO, emiten CPO yang produksinya naik. Kenapa? Ya karena harga saham dia pasti akan kenceng gitu loh. Kuncinya kan begitu. Tadi sudah saya sampaikan SSMS, sekarang emiten kedua apa? Kita lihat ya. Nah ini dia, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat. Produksi CPO dia naik ya, dibanding 2019 naik. Produksi ya palm kernel ya atau minyak inti sawit, gini inti sawitnya naik ya. Dan ini 2019-2020 bulan ke-9 ini naik, CPO naik, PK naik, palm kernel, ini palm kernel oil pun naik ya. Ketiga-tiganya naik. Yang turun hanya apa? Hanya produksi tandan buah segar. Ini sangat-sangat wajar karena semua hari ini dialami bahwa kesulitan tenaga kerja, teman-teman. Ada juga karena pembatasan sosial, maka tandan buah segar dari emiten ini turun. Turunnya hanya sedikit, dari 1,583 menjadi 1,428, kecil. Dan itu pun ditutup oleh produksi dari 3 produk ini. Menurut saya ini capaian yang luar biasa dari emiten ini. Ini emiten apa Mas AS? Oke, kita lihat ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita lihat dari sisi keuangannya ya. Dari sisi keuangan kelihatan ya, dari 9 bulan 2020 ke 9 bulan 2019 ya, year on year-nya naik dari 3,9 triliun menjadi 4,3 triliun ya. Kenaikan pendapatannya naik, laba bersihnya pun naiknya tinggi sekali dari 63 ke 164. Naiknya 2 kali lipat. Kira-kira gitu ya. 2 atau 3 kenaikannya 2 kali lipat atau 200%. Ya, hampir 200% ya. Ini menurut saya luar biasa ya, ini luar biasa. Kemudian PBV-nya juga baru 1,8 ya. Sebagai informasi, SSMS itu memang sudah 2 lebih atau hampir 3. Ini lebih murah dari SSMS ya. Ini lebih murah dari SSMS. Oke, kita lihat ini emiten apa ya. Nah, satu lagi teman-teman. Kalau tadi kan semua produksinya naik ya. Ini naik semua, dari sisi pendapatan juga naik, net profit naik tinggi. Nah, ini data yang tadi sempat dibahas dalam video sebelumnya. Ini data dari SSMS, yang ngomong SSMS bukan emiten ini. Lihatin ya. Ini kan tadi kita membandingkan ya, yield-nya tandan buah segar, yield-nya perasan oil, kemudian yield-nya CPO ya. Ini SSMS kan tadi paling tinggi ya, dari semua peers ya, dari semua emiten-emiten yang ada. Tapi ternyata teman-teman, SSMS itu masih kalah dengan emiten ini. Nih, liatin. Ini 22, nih 23. 23,1, 23,5. Ini 5,1, ini 5,5. Nah, inilah yang mau saya kasih ke teman-teman, ini alternatifnya. Kalau nggak mau SSMS ini, apa nih? DSN ya. DSNG, kode sahamnya DSNG. Inilah ya, inilah yang buat saya kinerjanya bagus, produksinya naik ya ini. Ya, kalau mau cari alternatif inilah selain SSMS ini, karena 2 ini menurut saya kinerja dari emiten CPO terbaik tahun ini. Ah, ini ya teman-teman ya. DSNG ya. DSNG Palm Oil Industry, inilah saham yang kira-kira bisa teman-teman pilih sebagai alternatif. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, kok Mas SDSNG targetnya berapa? Nanti teman-teman lihatlah ya, teman-teman bisa lihat dari sini, misalnya PBV-nya 1,8 ya, PBV 1,8 dengan kinerja yang sama atau di atas SSMS. Jika SSMS PBV sekarang 3, harusnya dia juga bisa 3 PBV ya. Ini menurut saya ke 800 atau sampai 900 bahkan 1000 menurut saya layak. Nanti kita tunggu kinerja dia 2021. Kalau kinerja 2021 juga naik, on track kenaikan, menurut saya 800, 900 sampai 1000 masih layak untuk DSNG. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu sharing saya ya mengenai CPO, mengenai emiten CPO. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.